Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ivan Putra Channel yang menceritakan seputar kisah-kisah mistis yang ada di Indonesia. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Selamat menonton. Waktu itu aku masih duduk di bangku sekolah dasar ketika terjadi suatu peristiwa yang bagiku sedikit aneh. Peristiwa tersebut bermula ketika aku dan kawan-kawanku bermain pasir di depan rumah salah seorang tetangga. Keseruan saat bermain berubah menjadi kebingungan ketika terdengar suara tangisan pilu dari dalam rumah tersebut, dan beberapa waktu kemudian semua orang ramai berdatangan. Salah satu dari orang tersebut berkata, "Le, kita wasul, Pak Sarni meninggal." Dengan masih memasang muka kebingungan, akhirnya kami pun membubarkan diri. Sesampainya di rumah, terdengar speaker dari masjid yang mengumumkan bahwa ada orang meninggal lagi. Dan kejadian tersebut berulang sampai 3 kali, serta masih berlanjut di hari-hari berikutnya. Akhirnya warga sekitar ramai membicarakan kejadian aneh tersebut. Setiap harinya selalu ada orang yang meninggal, dan sehari bisa 2-3 orang, bahkan bisa lebih. Orang yang meninggal tersebut selalu ditandai dengan mendapat sakit yang mendadak, dan bisa dipastikan jika pada pagi hari sakit, sore harinya akan meninggal, dan jika sore hari sakit, besok paginya akan meninggal. Semakin hari warga pun semakin dibuat resah ketika muncul kejadian-kejadian aneh dan mistis. Ketika orang yang meronda melihat keranda yang terbang sendiri, dan beberapa warga melihat penampakan-penampakan seram dan makhluk yang tak kasat mata, serta rumah warga pun sering diketuk dan dipanggil-panggil. Kemudian ketika dijawab, mulut orang yang menjawab itu pun tidak bisa ditutup kembali, dan jika pintu dibuka akan berdiri sosok makhluk menyeramkan yang berwujud pocong. Akhirnya setiap menjelang malam, suasana desa terasa mencekam karena warga desa takut jika didatangi makhluk-makhluk tersebut. Dan jika pada malam hari ada orang yang bertamu, memanggil kemudian mengetuk pintu tanpa menyebut namanya, bisa dipastikan itu adalah hantu. Dengan rentetan kejadian-kejadian aneh tersebut, akhirnya kepala desa mendatangkan orang pintar dari luar daerah, karena orang pintar yang ada di desa tak mampu mengatasi gangguan tersebut. Ketika orang pintar tersebut datang, ia pun berkata, "Disoiki kena pagebluk utawa wabah sing disebabne teko lembut. Dan pagebluk ini hanya terdapat di desaku, sedangkan desa lain yang tidak mengalaminya." Lalu orang pintar tersebut menyuruh mencari bongkok atau dahan kelapa, lalu digambar menggunakan cat yang membentuk wajah menyeramkan atau yang disebut tetek melek untuk dipasang di depan rumah. Selain itu, warga juga disuruh ketika menjelang malam menyalakan oncor yang ditempatkan di seluruh sudut rumah. Lalu ia juga menyampaikan, "Tetap tak usah nih, tapi aku rasa jamin iso hilang. Yo muga-muga Gusti ngejabahi supaya pagebluk iki cepat hilang." Dan ia juga memberikan sebuah larangan atau pantangan, seperti tidak boleh keluar terlalu lama walaupun pada siang hari, dan juga dilarang bermain di air atau mandi terlalu lama, dan dilarang melewati tempat-tempat yang telah ditunjukkan, dan masih banyak lagi. "Pesanku aja lali ndonga marang Gusti Allah," tuturnya sebelum pamit. Setelah mengikuti perintah dari orang pintar tersebut, lama-kelamaan pagebluk tersebut menghilang dengan sendirinya, dan desa pun kembali aman. Kejadian tersebut adalah kejadian terseram dan juga teraneh yang pernah aku alami. Semoga kejadian tersebut tidak terulang lagi, dan kisah tersebut akan selalu aku ingat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi kalian yang punya cerita-cerita
hantu yang ada di Indonesia, silahkan kirim di link di bawah ini. Terima kasih.